Aku itu selalu kebangun jam 3 pagi gitu. Oke. Jam 1 tidur, jam 3 bangun. Nah, jam 8 kan harus kerja lagi. Betul. Nah, jam 3 bangun itu nggak bisa tidur lagi sampai Pagi. sampai pagi. Oke. Dan di situ mikir, wah ini kalau gini terus bisa mati cepet nih. Iya. Tidurnya kan jam 12, Iya. cuman berapa jam doang kan. Kalau pagi kan nggak bisa tidur kerja kan. Akhirnya sampai di satu waktu, udah deh daripada nggak bisa ngopi, daripada nggak bisa tidur, ngopi aja sama temen gitu. Nah, pas ngopi itu cerita lah, bro, ini gue ketempelan sama hantu bagaimana ya? Kok gue nggak bisa tidur nih jam 1 pagi, jam 3 kebangun, dan selalu kebangunnya itu jam 3 gitu. Dimana ada orang mengatakan jam 3 itu memang saat-saat mereka itu, entitas-entitas itu lagi kuat-kuatnya gitu. Apa gue ketempelan, ada salah satu tapi yang mana gitu. Iya. Nah, tiba-tiba temanku bilang, harusnya lo bersyukur bro, kata dia. Oke. Loh, kok orang nggak bisa tidur bersyukur gitu kan? Ya bingung juga. Gimana maksud lu? Kata dia. Nah, disinilah untungnya arahnya bener gitu. Nah, temanku bilang, jarang orang yang kayak lu, kata dia. Bisa bangun jam 3 pagi, kata dia. Emang kenapa? Itu tandanya Allah pengen ketemu sama lu di sholat tahajud, kata dia. Ini jawabannya nih. Nah, Bincang bersama. Small listeners, kayaknya kalau kita bicara tentang horor gitu ya, masyarakat Indonesia suka banget sama sesuatu yang berbau horor. Nggak tahu karena penasaran atau mungkin karena merasa relate gitu ya, sehingga banyak konten-konten creator yang mungkin menceritakan atau menginformasikan tentang kejadian-kejadian horor. Tapi ada satu konten yang cukup unik ya, small listeners, yang dimana subscribernya juga sudah cukup banyak, bahkan konten creator ini juga sudah menuliskan buku yang diterbitkan oleh tim Gramedia. Siapakah dia? Sekarang Audrey sudah bersama-sama dengan Mas Fajar Aditya. Hai Mas Fajar. halo Mbak Audrey, halo Smart Listeners. Kalau aku tanya, Mas Fajar lebih suka disebut storyteller, content creator, penulis, atau lulusan administrasi negara, atau apa nih Mas? Lebih suka konten kreator juga Content sih, creator. bisa dibilang mungkin ya. Oke. Sekarang konten kreator. Yes. Content creator kan banyak sekarang ya, Mas Fajar ya? Atau mungkin pekerja kreatif di digital. Oke, pekerja kreatif. Ribet banget ya. Panjang banget ya. Tapi menarik gitu Mas, kalau kita bicara tentang content creator, banyak banget gitu ya content creator, mungkin horor, mistis gitu ya, yang ada di Indonesia. Tapi aku penasaran, sebenarnya Mas Fajar sendiri tertarik dengan dunia-dunia horor. Itu kan cukup apa ya, mengerikan. Orang mungkin banyak menghindari hal-hal tersebut. Emang dari kecil suka apa tuh, pernah punya pengalaman lihat hantu atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau dari kecil itu memang ayah itu suka nonton film horor zaman dulu itu kan yang ada hantu, terus juga ada Pak Ustadznya gitu ya, dibacain doa, terus hantunya kebakar gitu kan. Betul. Nah, jadi pada saat itu kecil sempat kepikiran, wah keren juga nih jadi Pak Haji nih, bisa ngalahin setan gitu kan. Jadi cita-citanya mau jadi Sempet, tapi akhirnya itu berubah. Waktu itu jadi pengen jadi pemain bola, namanya anak kecil kan berubah ya. Oke. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, sebenarnya kalau horor itu sampai hari ini yang aku suka itu film horor sama cerita horor gitu. Ceritanya. Cuman dua itu aja gitu. Jadi terutama kalau film horor, kita bicara di ASEAN aja ya. Iya. Film Thailand gitu. Betul. Itu menurutku keren banget gitu, karena mereka itu nggak hanya jump scare doang gitu. Jadi ada budaya yang diangkat di Thailandnya gitu. Nah, makanya ketika aku nonton film horor Thailand, asik banget nih. Kalau ke Thailand, kita ngelihat di tempat ini ada hal seperti ini gitu. Bukan hantunya ya. Betul. Jadi Budaya misalnya dan ceritanya budaya yang dan dibangun ceritanya ya. ya, budayanya ya. Yes. Nah, akhirnya kita kepikiran bikin RJL 5 ngangkat tema horor tapi ada the untold story-nya gitu. Jangan hanya hantu-hantunya doang gitu. Jadi memang kita selalu menerapkan ada sisi the untold story atau knowledge yang bisa diambil sama penonton ketika selesai nonton video kita gitu. Oke, itu uniknya RJL 5 konten yang dibikin atau apa ya? YouTube channel ya yang dibuat Iya benar. Mas Fajar seperti itu. Tapi balik lagi ke masa kecil ya.
masa kecil mungkin ya terinfluence sama ayah tadi ya, suka film horor. Ingat nggak film horor favorit waktu kecil yang ditonton sama Zaman ayah? itu kan yang sering itu Susana ya. Susana, oke. Bang, satenya 100 tusuk Iya, bang. betul. Gitu kan. Itu udah ikut takut nggak sih di masa-masa itu? Kita sih malah jadi lawakan ya. Oke. Jadi sama kayak ketika zaman kuliah gitu. Kita cerita horor itu buat ketawa-ketawa aja gitu. Iya. Tapi pas ngalaminnya sih serem. Tapi setelah itu kan jadi kita ketawa aja gitu. Wah, syukurin lo gitu kan. Apa namanya, lu sih ngelakuin hal-hal aneh misalnya kayak gitu. Oke. Jadi film Susana yang paling terngiang ketika kecil ya, yang mungkin masih bisa dikatakan memorable lah seperti itu. Tapi lucunya, nggak tahu ini lucu atau enggak, Mas Fajar ya. Mas Fajar ini juga lulusan UI ya? Iya, benar. Administrasi Negara. Iya. Itu gimana ceritanya, Mas? Apakah memang dulu sempat bercita-cita ya apa ya, bekerja di kantoran dan lain sebagainya? Iya, atau jadi gimana tuh? memang di awal itu selesai SMA, memang diarahkan sama orang tua itu untuk kerja di industri perbankan, karena memang basicnya banyak dari perbankan gitu. Nah makanya kita kuliah itu dan sempat juga kerja di bank gitu. Oke, sempat. Iya, tapi akhirnya karena kita administrasi negara, belajarnya itu lebih banyak tentang permasalahan di pemerintahan, dan emang aku juga suka sama sejarah dan ada politik, makanya waktu itu dapat salah satu anak usaha BUMN tuh seneng banget gitu, kerja di situ gitu. Tapi seiring berjalannya waktu harus milih nih, mau di profesi ini sebagai ahlinya atau pengen jadi konten kreator gitu. Nah akhirnya setelah 4 tahun kerja, mutusin buat jadi konten kreator. Berarti itu berjalan beriringan. Beriringan, Konten bener. kreator Iya. iya, jadi karyawan Makanya dulunya. iya, makanya dulu kalau Sabtu Minggu ada kondangan, ada diajak orang tua tuh kita selalu nggak bisa ikut. Oke. Karena selalu bikin konten gitu. Nah, sama teman-temanku juga dulu dikatain, Iya. ini si no life nih katanya dia. Oke, Nggak punya kehidupan. ya. Oke, tapi menarik ya, karena mungkin passion juga gitu. Tapi trigger awalnya Mas Fajar kayak, ya itu sampai dikatain no life itu kenapa sih? Apakah karena ngerasa mungkin viewsnya udah banyak di awal, atau justru belum sama sekali tapi kayak pengen aja gitu share cerita yang yaitu tadi untold story tadi? Iya, bahkan pas kita resign itu subscriber itu baru 5.000 apa 10.000 Oke. gitu, dan nggak ada pendapatannya. Iya. Dan makanya waktu itu teman-teman keluarga bilang, ini orang bodoh gitu ya. Orang pengen masuk BUMN, Betul. udah enak, Resign. malah keluar gitu. Iya. Mengejar sesuatu yang Belum jelas ya. belum jelas gitu. Nah makanya, tapi kita nggak peduli omongan orang, karena pada saat itu aku berpikir bahwa datang YouTube nih, sebuah wadah yang kayaknya bisa menyalurkan apa yang memang aku suka gitu. Jadi dari zaman kuliah itu memang aku suka nulis gitu. Oke. Suka nulis, bikin blogspot, tapi kan pada saat itu kan yang baca kita doang gitu kan. Betul. Bikin novel gitu. Yes. Nah makanya ketika ada YouTube, wah ini bisa bikin skrip. Aku juga suka ngomong di depan banyak orang gitu. Nah makanya aku pikir, wah ini wadah untuk menyalurkan apa yang kita suka gitu sih. Oke, berarti dulu bisa dikatakan Mas Fajar melihat peluang yang bagus ya dari YouTube itu sendiri. Ada role modelnya nggak sih dari YouTuber yang mungkin sebelumnya udah punya subscriber yang banyak atau sudah populer? Nah kebetulan dulu di kampus itu ada 2 orang ya. Yang satu itu dia sukses ngebangun Instagram, yang hari ini mungkin udah belasan juta Instagramnya. Nah yang satu lagi itu dia punya channel YouTube yang saat itu 2016 itu udah kalau nggak salah 1 juta apa 2 juta subscriber gitu. Nah kita berpikir bahwa, pada saat itu ya, Iya, 2016. ini si PA aja bisa nih, masa gue nggak bisa gitu kan. Iya. Nah akhirnya kita Semangat lah ya. semangat tuh jadi di situ gitu sih. Awalnya sendiri atau langsung bareng-bareng? Ada Awalnya tim? itu sama adikku si Ivan tuh berdua sampai hari ini sih. Oke, berarti dua-duanya punya ketertarikan. Ya, Ke jadi situ ya? kalau aku itu, nah ini juga sih mungkin jalan dari Tuhan ya. Kalau aku itu memang lebih suka di public speaking dan
kreatif menulis. Oke. Kalau si Ivan ini lebih ke bagian production editing gitu. Teknis ya, oke. Nah, jadi saat dulu waktu masih sendiri kan ngedit sendiri tuh, aduh males banget ngedit, nggak suka gitu. Oke. Ternyata dia suka gitu, jadi saling melengkapi sih. Oke. Berarti kalau boleh tahu Mas Fajar berapa bersaudara? Dua? Dua doang sih. Dua doang. Terus orang tua gimana nih ngelihat anaknya, kok dua-duanya suka banget sama horor gitu? Pernah nggak sih kayak, udah nak gitu? Pernah nggak? Nah, jadi memang ini ya, belakangan juga aku udah mulai mendalami ya. Maksudnya bukan bisa nerawang Mbak Audrey ya. Oke. Jadi mendalami menariknya mungkin zaman orang tua kita dulu. Oke. Nah, jangan gunting kuku malam-malam Yes. gitu. Pamali gitu. Betul. Jangan berdiri di depan pintu kalau lagi petir gitu, pamali gitu. Nah, kita kan waktu kecil takut ya. Betul. Kita masuk-masuk ntar kesambar petir gitu kan, atau gunting kuku nggak boleh malam gitu. Nah, ternyata itu adalah budaya, sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi gitu. Yang mana salah satunya budayanya itu tadi ada yang horor gitu. Nah, aku juga lagi neliti dan pengen ngebuat konten tentang asal-usul kuntilanak gitu. Oh, oke. Ya, jadi kuntilanak itu, ini udah diteliti ya sama antropolog Jerman ya. Yes. Dulu di kota Pontianak itu, pendiri kota Pontianaknya itu kayak menembakkan meriam saat dia pengen bangun kotanya, itu kan masih hutan-hutan. Yeah. Nah, dia itu diganggu oleh makhluk jahat yang disebut kuntilanak gitu. Nah, makanya saat meriamnya itu ditembakkan, kuntilanaknya itu pergi gitu. Nah, sampai hari ini ada festivalnya tuh. Festival untuk memperingati berdirinya kota Pontianak yang ternyata ada hubungannya dengan kuntilanak gitu. Bahkan orang Singapura pun pernah buat film Revenge of Pontianak gitu. Nah, itu kuntilanak. Ya. Tapi mereka nyebutnya Pontianak gitu. Nah, ada hubungannya juga nih. Jadi ada banyak faktor sih sebenarnya. Nah, ada hubungannya dengan, jadi zaman dulu itu kan perempuan Melayu itu kayak ada norma-normanya gitu ya. Nah, ketika si kuntilanak ini makanya sering digambarkan cewek yang diperkosa sama laki-laki gitu ya. Lalu meninggal. Nah, ketika meninggal dia balas dendam gitu. Yes. Ke sekelompok laki-laki itu gitu. Nah, itu kan biasanya cerita kuntilanak kan. Yeah. Nah, itu menggambarkan bahwa sebagai perempuan itu hati-hati nih, jangan sampai jadi kuntilanak gitu. Jadi jangan sampai melanggar norma-norma kayak misalnya ya pakai pakaian minim saat itu ya, terus kuntilanak kan ketawanya melengking gitu ya. Betul. Nah, itu mungkin dianggap sebagai hal yang kurang pantas sebagai perempuan Melayu ya saat itu. Jadi sebetulnya horor itu nggak melulu nggak melulu mistis dan yang lain-lain. Gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi keilmuan yang kalau ini contohnya keilmuan dari budayanya ya gitu sih. Oke, berarti orang tua udah paham dengan konsep itu atau seperti apa? Kalau orang tua sih mungkin belum aku jelasin ya. Tapi melihat anaknya jadi content creator horor, pernah komplain nggak sih atau mendukung Mas Fajar dan juga Mas Ivan? Kalau orang tua sih sekarang udah benar-benar support banget ya gitu, dan kita juga suka Bu doain dong mau ini launching buku gitu. Doain bestseller laku 100.000 gitu. Oh ya. Udah ya? Udah ya? 100.000 belum sih. Oh, ntar habis ini pasti udah. Mudah-mudahan ya. Oke. Nah, yang tadi juga disampaikan Mas Fajar menarik ya, bahwa ya itu poin-poin yang mungkin disampaikan Mas Fajar dan teman-teman ya, bahwa ada untold story ataupun mungkin cerita-cerita yang kita nggak tahu tuh, mungkin kuntilanak yang di-share barusan gitu. Dapat info ataupun research-nya itu sebenarnya gimana, Mas? Kalau horor kan gimana ya? Dari mulut ke mulut kah, atau ada bukunya, atau seperti apa penelitiannya? Jadi, nah makanya kalau di barat gitu ya, misalnya ada fenomena supranatural ya, penelitinya itu neliti dulu. Ketika fenomenanya belum bisa dijawab oleh science, maka dia bilang itu misteri gitu. Nah, di sini masalahnya kadang aku juga agak kurang setuju gitu. Misalnya kita nggak makan 3 hari gitu, terus kita lewat hutan gitu, tahu-tahu kita badannya panas, lemes gitu. Nah, kita bilangnya ketempelan gitu, padahal kita belum makan gitu. Nah, jadi kalau bisa sih memang coba kita berpikir logis dulu. Kalau memang nggak bisa dijawab, oh ini jangan-jangan masih misteri nih, mungkin gitu.
Kalau aku mikirnya gitu ya. Iya. Itu yang mungkin Mas Fajar edukasiin juga nggak sih ke penonton ataupun subscriber RTS? Iya, gitu? betul. Nah, makanya kita kan selalu ngangkat sisi dan thought story gitu. Dan makanya narasumber-narasumber yang kita temuin tuh juga sulit gitu ya. Iya. Karena kebanyakan itu mereka yang pelaku tragedinya langsung gitu, yang mengalami sebuah kejadian tragedi yang itu ada di mungkin catatan-catatan sejarah gitu ya. Iya. Oke, berarti compile juga ya akan sejarah-sejarah yang ada. Iya, kayak misalnya kita pernah ngangkat desa Legetang di Jawa Tengah gitu. Oke. Jadi tahun 1955 itu ada sebuah desa yang dalam satu malam itu dia lenyap gitu. Oke, hilang gitu aja. Iya, sama penduduk-penduduknya. Nah, itu sampai hari ini di dataran tinggi Dieng itu lokasinya ada tugu prasastinya dibangun di sana. Iya. Untuk menunjukkan bahwa tahun 1955 itu pernah terjadi kejadian seperti itu. Nah, saat itu gunungnya itu longsor. Nah, masalahnya si desanya ini sebenarnya udah bangun antisipasi gitu. Oke. Yang jadi perdebatan ilmiah adalah kenapa si batu longsorannya ini seakan-akan lompat ke desanya gitu. Oke. Jadi desanya ini memang diketahui desa yang punya tanah yang subur, makmur, tapi mereka suka melakukan tarian-tarian yang ujung-ujungnya itu kayak seks bebas gitu. Oke. Nah, sementara desa-desa lainnya enggak gitu. Nah, desa-desa lain yang menganggap jangan-jangan ini desa kena azab gitu. Karena dalam satu malam si desa ini Hilang lenyap gitu saja. seperti aja. Bahkan penduduk-penduduknya juga meninggal semua. Wow, oke. Jadi itu bisa dikatakan misteri atau apa tuh? Nah, perdebatan ilmiahnya adalah ada yang mengatakan kalau bisa aja terjadi fenomena dan runtuhannya batu itu seakan-akan loncat gitu. Tapi ada juga yang mengatakan nggak bisa dong, kan harusnya ke sini gitu. Iya, penghitungannya Nah, ya. ya perdebataannya seperti itu. Oke, balik lagi bicara tentang konten yang mungkin diproduce gitu ya, Mas Fajar. Mungkin kalau orang bilang apa ya, berdekatan dengan yang horor-horor, pernah juga dong pasti punya pengalaman gitu. Kira-kira Mas Fajar dari 2016 ya sampai 2023, jadi sekitar 7 tahun lah bikin konten. Pernah nggak punya pengalaman yang bikin, aduh udah deh kapok, takut gitu, serem gitu? Ya, ini dulu malah pas di awal-awal sih. Jadi pas di awal-awal itu kan narasumber-narasumber yang aku panggil itu cerita horornya tuh kayak film semua gitu. Oke. Berplot twist. Iya. Dan kita tuh nggak pernah nyuruh narasumber nama-namain cerita gitu. Lu bilang aja kuntilanaknya 10, terus Oke. kebalik mukanya gitu. Nggak pernah gitu. Nah, si narasumber ini kok ceritanya serem banget ya. Iya. Sampai di suatu waktu masih kerja itu, aku itu selalu kebangun jam 3 pagi gitu. Oke. Jam 1 tidur, jam 3 bangun. Nah, jam 8 kan harus kerja lagi. Nah, jam 3 bangun itu nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Sampai pagi. Oke. Dan di situ mikir, wah ini kalau gini terus bisa mati cepet nih. Iya. Tidurnya kan jam 12, Iya. cuma berapa jam doang kan. Kalau pagi kan nggak bisa tidur kerja kan. Akhirnya sampai di satu waktu, udah deh daripada nggak bisa ngopi, daripada nggak bisa tidur, ngopi aja sama temen gitu. Nah, pas ngopi itu cerita lah, bro, ini gue ketempelan sama hantu apa gimana ya? Kok gue nggak bisa tidur nih jam 1 pagi, jam 3 kebangun, dan selalu kebangunnya itu jam 3 gitu. Dimana ada orang mengatakan jam 3 itu memang saat-saat mereka itu, entitas-entitas itu lagi kuat-kuatnya gitu. Apa gue ketempelan, ada salah satu, tapi yang mana gitu. Nah, tiba-tiba temanku bilang, harusnya lu bersyukur bro, kata dia. Oke. Duh, kok orang nggak bisa tidur bersyukur gitu kan? Ya, bingung juga. Gimana maksud lu? Kata dia. Nah, disinilah untungnya arahnya bener gitu. Nah, temanku bilang, jarang orang yang kayak lu, kata dia. Bisa bangun jam 3 pagi, kata dia. Emang kenapa? Itu tandanya Allah pengen ketemu sama lu di sholat tahajud, kata dia. Ini jawabannya nih. Nah, semenjak itu, akhirnya kalau bangun jam 3 ya sekaliannya sholat tahajud. Sholat, ya. Oke. Sampai hari ini tuh. Oke, jadi itu bukan sesuatu yang mistis yang Iya, jadi untung diarahkannya ke arah yang tepat gitu. Iya. Oke, jadi harus pintar-pintar juga ya untuk menarik makna-makna ya. Gitu sih. Yang ada. Karena kadang kalau kita mungkin bisa jadi ya itu ada hal misteri di balik kejadian itu, tapi kita ngambilnya ke yang
positifnya karena jam 3 itu kan juga waktu-waktu terbaik untuk melakukan doa kan kalau di Islam gitu sih. Betul. Oke, menarik ya. Tapi kalau dari cerita-cerita narasumber yang ada ya, karena kan konten-kontennya sendiri mau mendatangkan narasumber yang menjadi apa ya, korban, bisa bukan dibilang korban ya, apa ya, kita bilangnya orang yang ada di peristiwa tersebut, gitu. Yang mungkin bikin Mas Fajar merinding banget gitu ketika mendengarnya. Ada nggak satu peristiwa yang kayak, aduh, kalau nginget-ngingetnya tuh bulu kuduk berdiri gitu? Kalau itu sebenarnya hampir semua ya. Hampir semua ya? Tapi aku satu ceritain aja nih, salah satu kisah yang mungkin pesannya ini cukup mendalam gitu. Jadi ada jadi waktu itu lagi syuting di Jogja, dan nggak sengaja pas kita syuting di lokasi, tiba-tiba ada yang nyamperin gitu. Bang Fajar, RJL ya, minta foto dong. Oh iya. Akhirnya ngobrol, aku punya pengalaman horor loh gitu. Loh, di mana? Bilang, waktu jadi dosen gitu dia. Loh, sampean dosen? Iya. Ntar dulu ya, saya syuting dulu nih, bilang, nanti kita ngobrol gitu. Nah, si dosen itu akhirnya cerita. Jadi, waktu itu dia lagi melakukan penyuluhan ke tempat ODA, orang dalam AIDS. Ya. Nah, dia melakukan penyuluhan, tapi dari awal dia pengen berangkat tuh di siang hari, seperti ada yang pengen komunikasi sama tuh dosen gitu. Nah, dia berpikir, oh ini karena di puskesmas kali, kan banyak yang meninggal di situ. Mungkin ya, energi-energi seperti itu dia mikir. Dia jalan ke tempat itu. Nah, ketika sampai di sana, si bu dosennya ini teriak ketika ngeliat salah satu ruangan karena dia ngelihat ada orang gantung diri di sana. Nah, disamperin sama mahasiswa-mahasiswanya, kenapa bu gitu. Di sini pernah ada yang bunuh diri ya, kata dia. Saya nggak tahu, saya panggil kepalanya dulu deh gitu. Kepalanya dipanggil, ada apa bu, rame-rame gitu. Ini Pak gitu, di sini pernah ada orang bunuh diri gitu. Loh, ibu tahu dari mana gitu. Jadi gini Pak, tadi saya dapat gambaran ada pria di ruangannya sih gue lupa ya, kayak belakangnya itu oranye kalau nggak salah ya, ruangan yang belakangnya oranye. Saya lihat dengan jelas dia melakukan bunuh diri gitu. Oh gitu bu, kata dia. Ditanya-tanya lagi detail ruangannya, dijawab sama ibu itu. Akhirnya bapaknya itu mengantarkan ibu dosennya. Dibuka pintunya, ruangannya yang ini ya bu. Iya betul Pak. Nah di situ merinding. Nah bapaknya bilang, lah saya lebih merinding. Ibu tahu dari mana, kata dia. Akhirnya si bapaknya itu cerita. Jadi si pasien HIV/AIDS ini dulunya tuh memang suka curhat ke bapaknya. Dia udah umur 30-an dan belum ada yang ingin menikah sama dia. Karena dan dia depresi di situ. Sampai kan bapaknya itu nggak mungkin nemenin tiap hari kan. Sampai akhirnya ditemukan dia meninggal bunuh diri gitu. Dia gantung diri lah. Nah, dan setelah dicek sama si dosennya, ternyata memang ada beritanya, pernah diangkat gitu. Dan pas aku tanya meninggalnya karena apa, bu dosen gitu. Ternyata dia biseksual. Jadi dia kena AIDS-nya bukan karena narkoba, tapi karena dia biseksual. Nah di situ aku berpikir, wah ini apa sebuah pesan gitu ya? Karena ketemu sama narasumber itu nggak sengaja gitu. Pesan untuk menyampaikan bahwa ya hati-hati nih, ada sebuah penyakit namanya HIV/AIDS dan dari pesan dari orang yang meninggal itu. Betul. Itu juga yang menjadi pesan untuk para penonton RJL sendiri seperti itu. Tapi kalau dikatakan untuk struggle bikin konten horor tuh di sisi mananya sih? Apakah dari penceritaan menarik, message-nya itu juga PR ya, Mas Fajar ya, untuk bisa masuk. Karena kan kalau horor mungkin kadang nggak masuk rasional kita gitu. Gimana tuh Mas? Nah ini sih kadang, karena kan emang terus terang ya, banyak juga horor ya kan yang settingan gitu ya. Betul. Nah, kadang tuh kita udah capek-capek nyari narasumber gitu, terus ada yang komen, ini settingan gitu. Padahal ya kita nggak pernah nyeting, bahkan nyuruh narasumber buat nambah-nambahin tuh aku selalu bilang ke timku, jangan gitu. Serem juga nggak sih kalau settingan gitu? Nah itu makanya kan udah kuliah capek-capek nggak bikin settingan. Nah makanya karena banyak juga sih yang melakukan settingan itu ya. Nah makanya kita bingung juga gitu.
kurang lebih sih itu sih kalau hal yang Jadi tantangan ya. jadi tantangannya gitu. Ya, pasti selalu akan ada pertanyaan-pertanyaan itu dari para penonton konten horor seperti itu. Nah, kalau untuk challenge sendiri mensortir cerita-cerita, karena mungkin nggak sedikit juga yang bilang, Mas Fajar, aku punya cerita nih gitu. Untuk memilah-milahnya yang bisa dibagikan ke penonton sendiri tuh seperti apa, Mas? Nah, karena mungkin di awal itu kita banyak yang mengangkat kisah horor tragedi ya. Jadi ada tragedi di balik kejadian horornya, seperti orang hilang di gunung, orang tersesat di gunung, atau bahkan tragedi kereta api Paledang tuh yang tahun 2000 yang orang pada di atas kereta terus kejepit terowongan. Nah, itu kita waktu itu pernah ada narasumbernya langsung gitu, yang 4 teman itu meninggal di atas kereta gitu. Nah, banyak akhirnya ngirim tuh, saya punya tragedi nih, saya punya tragedi nih gitu. Makanya kan kadang nggak semua tragedi bisa kita naikin ya, gitu. Makanya pernah ada juga waktu itu, jadi dia, ini masih Jaeng nih timku nih. Dia merasa disantet gitu kan. Nah, dia merasa disantet terus viral tuh di TikTok gitu kan. Nah, akhirnya kita panggil, Jai, udah selesai, maksudnya udah sembuh belum gitu. Katanya sih udah gitu. Nah, akhirnya kita tanya, kapan terakhir hal-hal fenomena mistis tuh dialamin sama mbaknya gitu. Baru kemarin Mas, kata dia. Hah? Kemarin? Iya, kemarin saya kesurupan lagi, kata dia. Loh, belum selesai Mbak gitu? Belum. Wah, ini si Jaeng ada aja gitu kan. Terus kita tanya, diduga ya nyantet siapa gitu. Nah, disebutin sama dia, ini menurut dugaannya ya, bisa salah bisa benar. Itu salah satu yang punya jabatan di Indonesia gitu kan. Waduh, ini sensitif banget nih. Karena dia menduganya seperti itu kan. Wah, nih si Jaeng nih ada aja nih. Agak takut ya ngangkatnya. Bukan takut secara horor. Iya nih, wah ini bahaya nih. Emang ini pelakunya dia nih. Oke. Jadi banyak ya cerita-cerita yang harus disortir kembali, yang mana yang pantas naik dan mana yang pantas tidak. Dan ini aku punya satu buku ya. Nah, ini yang juga sudah ditulis, ini adalah rangkuman-rangkuman cerita-cerita yang terpilih juga ya. Ya, betul. Mas Fajar ya. Tadi Mas Fajar bilang suka nulis. Terus juga sudah ada ini buku pertama ya? Buku pertama. Buku pertama. Gimana ceritanya akhirnya menuangkan cerita-cerita kisah-kisah itu dalam satu buku? Iya, jadi sebenarnya dari zaman SMA tuh bukan buku sih. Lebih Blog ke zaman SMA itu bikin lirik lagu tuh. Oh, lirik lagu, justru lirik. Bikin lagu gitu, terus. Lagu-lagu apa? Romance? Iya, romance sih sebenarnya. Oke, galau-galau ya. Galau-galau ya. Bener. Galau-galau. Nah, bahkan dulu tulisan pertamaku di blog itu tentang percintaan, tapi komedi gitu. Oh, gimana tuh? Cinta dan komedi? Pengalaman sendiri. Oh, oke. Gitu. Nah, makanya akhirnya nggak tahu ya entah kebenaran atau enggak, makanya horor kita itu ada sedihnya dan ada komedinya gitu. Iya. Seperti ya di buku ini. Ini kan horor yang sedih banget karena temennya itu 20 tahun hilang, nggak kembali lagi ketika mendaki Gunung Semeru gitu. Jadi hilangnya itu ya misteri. Pas di atas puncak, bro gue izin buang air kecil dulu ya. Ya, selesai buang air kecil balik temennya udah hilang sampai hari ini, nggak ditemukan. Oke, dan itu masih menjadi misteri dan tidak ditemukan jawabannya ya. Betul, dan yang horornya adalah ketika udah tim SAR nyari segala macem, sampai di kalau nggak salah hampir 2 bulan itu udah frustasi temennya, iseng malam-malam main jelangkung. Nah, ketika main jelangkung itu rame-rame, siapa nama kamu? Justru ditulis temennya itu yang meninggal. Dan Semanggarai gitu, Daris dari Manggarai. Lu yang bener Daris dari Manggarai, ciri-cirinya apa? Disebutin sama semua, dan ditanya lu udah meninggal apa masih hidup? Ditulis 4 Januari 2002 gitu, yang mana itu maksudnya seminggu yang lalu. Oh, jangan-jangan dia udah meninggal nih maksudnya. Kalau lu udah meninggal jangan nyusahin kita. Di mana jenazah lu gitu, jasadnya? Diambilin peta, ditulis, diorek-orek sampai 2 kali tuh sama gitu. Hingga akhirnya nggak tahu ya itu dupanya habis apa gimana, setannya ngamuk-ngamuk gitu. Terus pas paginya dia bilang ke kepala tim SAR-nya, Pak, kemarin kita iseng menjelangkung.
Tapi katanya yang masuk sih ini sih, tapi ya jangan dipercaya juga sih. Tapi dia nulis peta nih sama nih lokasinya di sini gitu. Nah ketika di lokasi-lokasi itu si ketuanya bilang kalau sulit di situ karena itu daerah yang rawan untuk didatangin karena beracun gitu. Oke. Jadi tidak jadi untuk dicek di situ ya? Iya betul. Karena sangat rawan. Oke, untuk lengkapnya mungkin boleh langsung dibaca di buku ini gitu ya. Sorry. Nah, jadi horor ya, takut ya. Oke, next mungkin karena kita udah ngobrol hampir setengah jam ternyata ya Mas Fajar ya. Udah banyak cerita-cerita seru-seruan dalam podcast Bincang Bersama ini. Mungkin yang apa ya, menjadi harapan gitu. Karena kan masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap ya horor itu sebuah cerita misteri aja gitu, dan padahal ternyata kalau kita lihat dari konten-konten Mas Fajar banyak juga yang bisa diartikan menjadi sebuah pesan yang harusnya bisa kita antisipasi seperti itu supaya tidak apa ya terjadi hal-hal yang buruk kepada kita. Apa harapan Mas Fajar gitu ke depan dalam konten-konten yang disajikan atau mungkin mau ada buku yang kedua atau seperti apa? Ya rencana sih pengen nerbitin buku yang kedua nih, lagi proses nih ya. Semoga lancar ya. Amin, doain aja ya. Amin. Dan bisa bestseller lagi nih. Amin. Terus harapannya seperti apa Mas untuk konten-konten ke depan? Ya kita akan makin banyak sih mudah-mudahan ya menerbitkan misalnya kayak di balik horor itu yang ada penjelasan ilmiahnya tuh seperti apa sih. Tapi bukan penjelasan ilmiah dalam tanda kutip, misalnya kan memang lagi berkembang kayak teori fisika kuantum gitu ya. Kalau itu kan ya udah bukan ranah saya tuh. Ranah saya paling kayak misalnya dari budayanya itu seperti apa, sejarahnya gitu kurang lebih gitu sih. Oke, jadi lebih menyuarakan dari sisi sejarah dan juga kenapa bisa ada ini, munculnya tuh dari mana, kurang lebih kayak gitu sih. Karena jangan sampai asal-asal percaya aja gitu ya. Karena kan takutnya kita jadi ketakutan sendiri tanpa alasan begitu ya, Mas Fajar ya. So, kalau misalnya teman-teman nih, small listeners yang ingin saksikan lebih lanjut cerita-cerita yang mungkin bisa disaksikan, dinikmati, boleh kemana Mas Fajar? Ya, bisa langsung ke channel RJ5 Strip Fajar Aditya Smart Listeners. Yes, jadi boleh disaksikan di situ, sudah beragam cerita-cerita juga ya dari orang-orang yang sudah merasakan mungkin pengalaman horornya, tapi yaitu ditarik menjadi sebuah pesan yang bermakna, yang bisa menjadi edukasi untuk kita semua. So, thank you Mas Fajar. Thank you Mbak sudah berbagi Audrey. Kisah dan juga waktunya dalam podcast Bincang Bersama, dan juga small listeners terima kasih. Semoga Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari sharing-sharing kita dan mungkin juga bisa terinspirasi gitu ya, jadi content creator yang unik, yang mungkin juga berbeda dari yang lain, karena sekarang kan content creator harus beda katanya ya Mas Fajar ya. Kalau gitu Anda juga jangan lupa untuk share video ini ataupun like dan subscribe channel YouTube kami. Kami pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda.